Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan beberapa pelajaran berkaitan dengan kegiatan di sekolah kita, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sifat ulu. Sifat ulu atau Ali atau al-a'la daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah adalah Maha Tinggi. Kita sering membaca Al-Qur'an Aliyul Azim dan semisalnya, bahwasanya Allah adalah Maha Tinggi dan Maha Besar. Kemudian pada masalah al-ulu ini kita teringat 2 pekan yang lalu. Ini merupakan juga suatu dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2 pekan yang lalu kita mengenang peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu masyarakat kita kaum muslimin mengenang peristiwa Isra dan Mi'raj, dan pemerintah menetapkan sebagai hari libur tanggal 18 Februari yang lalu. Bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa di mana Rasulullah SAW diisrokan dan mi'rajkan. Diisrokan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu langit yang ke-7. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala fis sama. Allah adalah di atas langit. Walaupun dalam masalah ini Isra Mi'raj adalah beberapa pendapat berkaitan dengan kapan terjadinya. Ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab sebagaimana masyarakat kita mengenalnya. Ada yang mengatakan adalah tanggal bulannya bukan Rajab tapi bulan Muharram. Demikian juga pendapat-pendapat yang lain, ada yang mengatakan Isra dan Mi'raj terjadi peristiwanya pada 6 bulan sebelum Hijriyah, sebelum Hijrah. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum Hijrah. Ada juga pendapat yang mengatakan 1 tahun 2 bulan sebelum Hijrah. Minimal ada 6 pendapat para ulama berkaitan dengan kapan Isra dan Mi'raj terjadi. Dan ini kita tidak bahas, yang kita bahas adalah tentang sifat ulu, yaitu sifat Allah yang Maha Tinggi. Allah di atas langit. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu di atas langit yang 7. Kemudian dengan keyakinan kita bahwa Allah yang Maha Tinggi ini juga akan menepis, mengkonter bagaimana masyarakat kita mengatakan Allah fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Sebagaimana sebagian kaum muslimin mengatakan demikian. Ini adalah merupakan keyakinan yang bisa sesat dan menyesatkan. Karena dengan Allah fi kulli makan, Allah di mana tempat, berarti Allah bisa di tempat apa saja, bisa juga di tempat yang kotor-kotor, bisa juga menyatu dengan makhluk. Ini adalah akidah atau mazhab yang menyesatkan. Sebagaimana mazhabnya atau akidahnya Syekh Siti Jenar, wali yang ke-10 katanya, mereka akhirnya dihukum oleh wali-wali yang lain karena memiliki keyakinan al-hulul, yaitu bersatunya wahdatul wujud, bersatunya Allah SWT dengan makhluk. Dia mengatakan, aku Gusti Allah, saya adalah Tuhan, karena Tuhan menyatu, bukan di langit tapi menyatu dengan manusia. Atau juga yang al-halaj, kalau di tempat lain seperti itu, berkeyakinan wahdatul wujud. Jadi Allah bukan di segala tempat, tapi Allah fis sama yang benar. Sebagaimana juga dalam ayat Quran, bahkan kata para ulama Asy-Syafi'iyah, ada 1000 dalil berkaitan dengan Allah fis sama, Allah di atas langit. Di antaranya surat At-Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala di atas arsy bersemayam, bersinggasana di atas arsy, yaitu di langit yang ke-7.
Itu dalam surat At-Taha ayat 5. Demikian juga dalam surat-surat yang lain menyebutkan summastawa ala ars, minimal ada 7 yang menyebutkan bahwasanya Allah bersemayam di atas ars. Allah memiliki singgasana di atas ars, yaitu sebagaimana di surat At-Taha yang tadi disebutkan. Kemudian dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 54, demikian juga surat Yunus ayat ke-3, surat Ar-Ra'd ayat ke-2, surat Al-Furqan ayat ke-59, As-Sajdah ayat 4 dan Al-Hadid ayat yang keempat. Menunjukkan Allah fis sama berdasarkan ayat-ayat tersebut. Demikian juga apabila kita melihat kisah Fir'aun yang menghadap Nabi Musa, kisah Fir'aun yang mengatakan bahwasanya kepada Nabi Musa, Allah bukan di langit, tapi Nabi Musa menyatakan Allah fis sama. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 36 dan 37, kisah Fir'aun, ya hamanul ibni sarhan la'ali ablul asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa innil ahdunu kadziba. Bahwasanya Musa, Fir'aun menginginkan Haman anak buahnya untuk membangun bangunan yang tinggi, untuk mendirikan bangunan yang tinggi agar bisa mencapai pintu-pintu langit, agar bisa melihat Tuhan yang Musa. Ini menunjukkan Tuhan Musa fis sama, yaitu di atas langit, sehingga Haman diperintahkan untuk membangun bangunan yang tinggi agar Fir'aun bisa melihat Tuhan Musa yang ada di atas. Kemudian dalam surat yang lain juga disebutkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di surat Al-Qiyamah ini menunjukkan bahwasanya yang artinya wujuhu yawma idzin nadhirah, yaitu kaum muslimin yang penduduk surga waktu itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana melihat bulan purnama. Bulan purnama adanya di atas dan tidak dihalang-halangi oleh yang lain, bisa melihat kaum muslimin penduduk surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, bisa melihat Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas. Karena diungkapkan sebagaimana kita melihat bulan purnama, adanya di atas dan tidak dihalangi oleh benda-benda yang lainnya. Kemudian juga selain ayat-ayat tadi, di dalam sunnah juga disebutkan sebagaimana budak Zariyah atau Jariyah milik Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang akan dibebaskan, tapi sebelum dibebaskan dites dulu oleh Rasulullah SAW, ditanya dengan dua pertanyaan. Yang pertama, aina Allah, di mana Allah? Maka budak Jariyah itu menyebutkan fis sama, Allah di atas langit. Demikian juga ditanya kemudian pertanyaan kedua, man ana, siapa aku, kata Rasulullah SAW. Kata budak tersebut, anta Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, a'tikha fa innaha muslimah, dan bebaskanlah dia karena dia adalah muslimah. Dengan sebab menjawab dua pertanyaan, di mana Allah, dijawab Allah fis sama. Ini menunjukkan jawaban yang tepat, Allah di atas langit. Alhamdulillah, berdasarkan dalil tadi, Quran dan Sunnah, dan juga dalil yang begitu banyak, kata pengikut atau mazhab Syafi'iyah ada 1000 dalil berkaitan dengan Allah fis sama, Allah di atas langit. Kesimpulannya bahwasanya akidah yang benar bagi kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, akidah yang benar, yang sahih adalah sesuai dengan Quran dan hadis dan pendapat para ulama lainnya bahwa Allah fis sama, sesuai dengan Quran dan sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian juga Allah fis sama, Allah di atas langit, al-ulu, al-ali, al-a'la, bahwasanya sesuai dengan akal logika. Kalau kita menemukan suatu barang, sesuatu yang kita miliki, pasti yang baik adalah di atas, yang kurang baik pasti di bawah, karena logikanya demikian. Sesuai dengan akal bahwasanya yang paling bagus kita letakkan di atas. Dan juga selain sesuai dengan dalil Al-Quran, dalil akal dan nakal, dan juga sesuai dengan fitrah manusia, bahwasanya apabila kita berdoa, maka hati kita termasuk juga pandangan kita pasti akan ke atas, yaitu menuju Allah, Tuhan semesta alam. Demikian juga orang-orang non-muslim pasti akan mengadahkan kepalanya apabila berdoa kepada Allah atau Tuhan semesta alam ini. Jadi sesuai dengan Quran dan Sunnah, Allah fis sama, Allah di atas langit. Sesuai dengan akal manusia, sesuatu pasti ditempatkan yang paling tinggi apabila sesuatu itu sangat baik. Demikian juga sesuai dengan fitrah manusia, apabila kita berdoa, munajat, pasti hati kita dan pandangan kita dan perasaan kita mengharapkan yang akan terkabulnya doa dari yang di atas sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.